Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Elena, nomor absen 14 dari kelas 11 Perhotelan 1. Di sini saya akan membahas mengenai blip test. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih blip test itu apa? Sebelum lanjut ke videonya, saya akan menjelaskan latar belakang blip test. Tes ini dikembangkan untuk memberikan cara sederhana dan efektif dalam menilai tingkat kebugaran jantung dan paru-paru, terutama dalam lingkungan pendidikan jasmani. Kemampuan daya tahan aerobik sangat penting dalam banyak aktivitas fisik dan olahraga, sehingga perlu metode pengukuran yang praktis dan akurat. Blip test dikembangkan pertama kali oleh Luc Leger pada tahun 1982 di Kanada dan kini digunakan secara luas di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertiannya. Blip test dikenal juga sebagai Bip Test Multi-Stage Fitness Test atau 20 meter shuttle race test. Adalah tes kebugaran jasmani yang digunakan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular atau VO2 max, atau kemampuan sistem pernapasan dan peredaran darah dalam menyediakan oksigen selama aktivitas fisik. Tes ini dilakukan dengan cara berlari bolak-balik sejauh 20 meter, mengikuti bunyi bip yang terdengar melalui audio rekaman. Kecepatan lari akan meningkat secara bertahap karena jarak antar bip makin pendek seiring naiknya level. Selanjutnya adalah tujuan. Apa saja sih tujuan dalam Apa saja sih tujuan dalam melakukan olahraga bip test ini? Yang pertama, mengukur kemampuan aerobik maksimal VO2 max seseorang. Yang kedua, mengetahui tingkat kebugaran jantung dan paru-paru. Yang ketiga, menilai seberapa efisien tubuh menggunakan oksigen saat latihan. Yang keempat, sebagai alat seleksi dalam profesi yang membutuhkan ketahanan fisik. Yang kelima, mengukur kemajuan hasil latihan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat apa sih dalam melakukan olahraga ini. Yang pertama, menyediakan data objektif tentang tingkat kebugaran kardiovaskular. Yang kedua, membantu menyusun program latihan yang sesuai. Yang ketiga, meningkatkan motivasi individu untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang ketiga, berguna dalam pemantauan perkembangan atlet atau peserta didik. Yang kelima, tes ini bersifat standar dan mudah dilaksanakan tanpa alat yang mahal-mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara melakukan blip test. Peralatan apa sih yang diperlukan dalam melakukan olahraga ini? Yang pertama, lapangan atau ruangan datar dan panjang minimal 20 meter. Yang kedua, alat penanda batas lintasan atau kon atau garis juga ya teman-teman. Yang ketiga, audio rekaman blip test tersedia dalam format MP3 atau aplikasi. Yang keempat, alat pencatat hasil kertas atau aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Lakukan pemanasan ringan sampai 10 menit. Yang kedua, pastikan peserta memahami prosedur dan tujuannya. Yang ketiga, pasang 2 kon sejauh 20 meter sebagai garis start dan finish. Yang keempat, putar audio blip test. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Peserta berdiri di belakang garis awal. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada pertama kali, peserta berdiri di belakang garis awal. Yang kedua, ketika bunyi bip pertama terdengar, peserta mulai berlari menuju garis seberang. Yang ketiga, peserta harus mencapai garis sebelum bip berikutnya terdengar. Yang keempat, setelah menyentuh garis, peserta segera berbalik dan menunggu bip selanjutnya untuk kembali. Yang kelima, kecepatan akan meningkat setiap level, biasanya tiap 1 menit. Keenam, jika peserta tertinggal 2 kali berturut-turut dari bip, maka peserta dianggap gagal dan tes dihentikan. Mungkin segitu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.